Halo, selamat pagi semua semeton. Punapi Gatre, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan lanjutkan cerita yang ada di buku Good to be Great. Kali ini ceritanya adalah tentang kasus Coleman Mockler. Coleman Mockler ini adalah CEO Gillette itu dari tahun 1975 sampai 1991. Selama masa jabatan Mockley, Gillette menghadapi 3 serangan yang potensial menghancurkan peluang perusahaan menuju keagungan. 2 serangan berbentuk tawaran pengambil alihan keras dari Revlon. Revlonnya dipimpin oleh Ronald Perelman. Adalah seorang pembajak pengunyah cerutu dengan reputasi memecah belah perusahaan untuk membiayai obligasi sampah dan mendanai lebih banyak lagi penjarahan keras. Kemudian serangan berikutnya datang dari Coniston Partners, satu kelompok investasi yang membeli 5,9% saham Gillette dan melancarkan perang proksi untuk mengendalikan dewan dengan harapan mereka bisa menjual perusahaan ke tawaran tertinggi dan mengantungi laba cepat dari saham mereka. Nah, jika saja Gillette menuruti Perelman sesuai harga yang ditawarkan, pemegang saham akan meraup laba 44% kontan atas saham mereka. Jika melihat laba saham jangka pendek sebesar 2,3 miliar dolar dari 116 juta saham, para eksekutif pada umumnya akan tunduk pada umumnya. Namun Coleman Mockler menolak tunduk dan justru memilih bertarung demi keagungan masa depan Gillette, meskipun dia sendiri bisa mengantongi jumlah menggiurkan atas sahamnya. Seorang pria pendiam dan mampu menahan diri yang terlalu santun, Mockler memiliki reputasi sebagai seorang gentleman yang murah hati dan mirip bangsawan. Akan tetapi orang-orang yang keliru menganggap sifat menahan diri Mockler sebagai kelemahan, mendapati diri mereka terhajar pada akhirnya. Nah, dalam perang proksi itu, para eksekutif senior Gillette melobi ribuan investor individual, satu persatu, telepon demi telepon, dan memenangi pertarungan. Pertama, Mockler dan timnya mempertaruhkan masa depan perusahaan pada investasi besar untuk sistem yang baru secara radikal dan canggih secara teknologi, yang nantinya dikenal dengan sensor dan Mark III. Nah, apabila pengambil alihan itu sukses, proyek-proyek ini pastilah akan terhambat atau disingkirkan. Apabila pengambil alihan yang tadi disebutkan oleh 2 orang tadi itu terjadi, maka proyek-proyek berikutnya ini pasti akan terhambat. Nah, pada saat perang pengambil alihan itu, sensor menjanjikan laba masa depan yang signifikan. Sensor ini adalah produk baru yang diluncurkan oleh Mockler untuk wanita. Nah, dengan memikirkan sensor, Dewan Direksi dan Mockler yakin nilai masa depan dari saham perusahaan akan jauh melampaui harga masa kininya. Jadi dia meluncurkan produk baru, bahkan dengan harga premium yang ditawarkan para penjarah tadi. Menjual saham akan membuat pemain saham jangka pendek senang, tapi akan merupakan tindakan sangat tak bertanggung jawab bagi pemegang saham jangka panjang. Tapi pada akhirnya Mockler dan Dewan Direksinya terbukti benar, bahkan dengan telak. Jika seorang penjual saham Mockler menerima harga premium 44% sebagaimana ditawarkan Ronald Perelman pada 31 Oktober 1986 dan kemudian menginvestasikan lagi jumlah total di pasar umum selama 10 tahun, maka di penghujung 1996 dia mendapati investasinya 3 kali lebih buruk ketimbang seorang pemegang saham yang bertahan dengan Mockler dan Gillette. Jadi si Mockler ini, CEO dari Gillette, menolak untuk menjual sahamnya.
Dia lebih memilih untuk membuat produk baru ya semeton. Nah, cuman sedihnya Mokler ini adalah pemimpin level 5 yang tidak mau tampil secara publik sebagai seorang artis. Sedihnya, Mokler tidak pernah mampu menikmati buah penuh dari kerjanya. Pada 25 Januari 1991, tim jilid menerima 1 eksemplar salinan pracetak dari sampul majalah Forbes yang menampilkan karya seorang seniman yang menggambarkan Mokler berdiri di atas puncak gunung sambil memegang silet raksasa di atas kepalanya dalam pose penuh kemenangan. Nah, pada eksekutif lain yang mengejek Mokler yang tidak suka publisitas, yang kemungkinan besar langsung menolak permohonan untuk difoto buat sampul itu, karena mereka senang melihat dia digambarkan sebagai versi korporat dari Conan Sang Jawara, berjalan kembali ke dalam kantor beberapa menit setelah melihat pengakuan publik atas perjuangannya selama 16 tahun. Sangat low profile. Kemudian, itulah contoh kepribadian level 5 yang ditunjukkan oleh Coleman Mokler. Jadi semeton bisa memilih untuk menjadi CEO yang sangat tanda petik artis atau menjadi seperti pemimpin level 5 lainnya yang tidak terlalu mementingkan keartisan atau keterkenalan dalam memimpin sebuah perusahaan. Inilah semeton rangkuman atau ringkasan yang saya bacakan sampai dengan halaman 31. Di postingan berikutnya saya akan ceritakan David Maxwell menjadi CEO Fannie Mae pada 1981. Demikian dulu ya semeton, semoga video ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan komen, share, dan bantu dengan subscribe. Semeton juga bisa memberikan saran masukan yang bersifat membangun untuk pengembangan channel ini buat semeton-semeton Bali lainnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.